Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, alhamdulillah kami semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Anak-anakku sayang, hari ini Umi ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang harus kita bawa terus dalam hati, yaitu tentang orang tua, tentang siapa saja yang patut kita muliakan dalam hidup ini. Tahukah kalian, dalam hidup ini ada 3 jenis orang tua yang wajib kita hormati dan muliakan. Tiga Umi, kirain cuman ibu dan ayah aja. Iya, Dini, itu yang paling sering kita dengar. Tapi sebenarnya dalam pandangan agama dan akhlak ada 3. Yang pertama, jejak orang tua kandung, ibu dan ayah yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mencintai kita, bahkan sering berdoa untuk kita. Diam-diam meski kita sering lupa atau abai. Iya Umi, kalau nggak ada mereka kita nggak akan ada di dunia ini kan? Iya. Yang kedua adalah orang tua mertua. Meski mereka bukan darah daging kita, tapi mereka menjadi bagian dari hidup setelah kita menikah. Mereka adalah orang tua dari pasangan kita, dan saat kita menyatu dalam pernikahan, kita pun jadi anak bagi mereka. Berarti tetap harus dihormati ya Umi? Iya nak, jangan pilih-pilih kasih. Kalau kita mau dimuliakan sebagai menantu, kita pun harus memuliakan mertua kita. Dan yang ketiga adalah guru. Guru yang mengajarkan kita ilmu, adab, akhlak. Mereka itu juga orang tua dalam cahaya ilmu. Jadi semuanya punya tempat mula di hati kita ya Umi? Betul nak, tapi dari semua itu yang paling utama adalah ibu kandung. Karena surga ada di telapak kakinya, dan bukan cuma kata-kata indah. Itu nyata, terlalu besar pengorbanan seorang ibu untuk kita abaikan. Ibu itu seperti bumi, diinjak pun tidak pernah membenci. Tapi manusia seringkali baru sadar saat bumi itu sudah retak. Jangan pernah kita durhaka kepada ibu. Para sekedar membentak atau mengangkat suara itu sudah dosa. Apalagi sampai menghina, mengusir, atau bahkan malu mengakui beliau sebagai ibu sendiri. Kisah hari ini adalah tentang seorang anak yang begitu cinta pada dunia sampai hatinya gelap. Malu pada ibunya sendiri, hanya karena ibunya seorang pembunuh, bukan karena ibunya jahat, tapi karena ia takut dipermalukan oleh dunia. Astagfirullahalazim. Padahal kan pekerjaan itu bukan urusan kasih sayang, bukan juga urusan kemuliaan. Tega-teganya dia melakukan hal itu pada ibunya sendiri. Loh, Bu Asi, kok dari tadi duduk aja? Ngelamun terus? Biasanya habis ngumpulin barang bekas langsung ke rumah. Iya Bu, hari ini entah kenapa hati saya rasanya tuh berat banget. Duduk sebentar, menenangi pikiran. Lagi banyak pikiran ya? Kesehatan baik-baik aja kan Bu? Jangan-jangan sakit? Bukan Bu, badan sih sehat, tapi hati yang kayak digerus. Cuman kepikiran satu hal. Apa tuh Bu? Kalau bisa dibagi cerita, siapa tahu hatinya nanti juga lebih ringan. Bu, pernah nggak Ibu ngebayangin punya anak yang malu ngakuin ibunya sendiri? Sampai-sampai dia pura-pura ibunya udah nggak ada, atau nyuruh orang lain ngaku sebagai ibunya. Astagfirullahalazim. Kok bisa gitu sih Bu? Emangnya ada anak yang segitunya ya? Ada Bu, ada. Karena ibunya kerjaannya cuma Ada Bu, ada. Karena ibunya kerjaannya cuma mengutin sampah. Dipandang hina, dianggap najis. Padahal semua itu dia lakukan buat ngehidupin anaknya juga. Ya Allah, tega banget itu anak ibu. Padahal seburuk-buruknya ibu di mata orang lain, tetap ibu kandung. Saya juga mikir gitu Bu, tapi mungkin saya terlalu berharap. Saya kira selama ini saya udah cukup jadi ibu yang baik. Tapi ternyata pekerjaan saya malah bikin dia malu. Bu Asi, jangan nyalahin diri sendiri. Ibu udah kerja keras. Itu justru mulia. Dunia aja yang suka salah nilai orang. Nenda, denger ya, besok pas acara tunangan kamu harus bilang ke semua orang kalau kamu itu ibuku. Jangan sampai ada yang curiga, paham? Tunggu, kamu serius? Tapi Hendra, kenapa aku harus ngaku jadi ibu kamu? Emangnya kenapa dengan ibumu yang asli?
Ibuku pemulung, Nenda. Dia itu kumpulin sampah tiap hari, bajunya lusuh, tangannya kasar. Aku tuh nggak mau Ajeng dan keluarganya tahu. Mereka bisa batalin deh semuanya. Tapi dia tetap ibumu, Hen. Apa kamu gak takut lahirin dia? Aku itu nggak butuh ceramah. Ini soal hidupku, masa depanku. Kamu mau bantu aku nggak? Aku nggak tahu. Ini sawah. Ini sebagai tanda terima kasih. Jangan banyak tanya. Cukup mainkan peranmu 1 hari aja. Bu Asih, maaf nanya, tapi jangan bilang anak yang ibu ceritain itu tadi tuh. Iya bu, itu Hendra, anak saya sendiri. Innalillahi. Astagfirullahaladzim Bu Asih. Saya nggak pernah minta dibanggain bu. Saya cuma pengen dia nggak malu punya ibu seperti saya. Ya Allah, yang sabar ya Bu Asih. Semoga Bu Asih diberikan kesabaran dan ketabahan. Sebagai ibu RT di kampung ini, saya hanya bisa mendoakan ibu yang terbaik bu. Maaf ya, saya nggak bisa apa-apa buat bantuin ibu. Nggak apa-apa Bu RT, ini semua bukan salah Bu RT. Justru saya terima kasih karena ibu RT sudah mau mendengarkan masalah saya. Ya sudah, kalau gitu saya lanjut mulung lagi ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mam, aku OTW ke butik sekarang. Udah aku WA-in Mbak Wati biar siapin koleksi lamaran yang paling eksklusif, yang edisi Korea Limited itu loh. Pokoknya harus wow. Hahaha, aku mau tampil kayak tamu biasa mam. Aku kan calon istri pengusaha muda. Betul sayang, kamu harus jadi sorotan. Jangan sampai ada yang lebih cetar dari kamu ya. Tenang mam, wajah aku aja udah glowing. Nanti tinggal tambah eyeliner sama blus dikit. Langsung deh jadi princess Korea. Hei, astagfirullahalazim. Itu apaan sih di tengah jalan? Bu, hei, ini jalan umum tahu. Bukan tempat buat ngais-ngais got begitu. Maaf nih, ibu cuma ambil botol plastiknya aja. Nyangkut di ranting selokan. Ya, jangan ngambil-ngambil dari got juga dong. Ih, jijik banget, bau. Napas aku sampai sesak tau nggak? Iya Neng, maafin ibu ya. Tunggu sebentar, ibu geser dulu ini gerobaknya. Maaf ya Neng, karena udah ganggu perjalanannya Neng. Orang-orang kayak gini nih yang betain kotor-kotor, gak punya malu. Gak ngerti tempat, udah tahu tempat umum malah jongkok ngebuk-ngebuk got. Aduh, amit-amit deh kalau punya keluarga kayak gitu. Nanti sore kita bahas tempat lamarannya ya. Kita cari yang harganya mahal dan terkesan mewah. Oke? Aku tunggu kamu nanti sore sayang. Oke sayang, siap. Udah siap sayang. Yuk kita berangkat. Nih keluarga aku dan terus loh. Kapan kamu nikahin aku? Ya udah yuk kita berangkat. Tiba-tiba saat Hendra hendak berangkat bersama Ajeng, Bu Asih lewat dan menyadari keberadaan Hendra. Hendra, ya Allah nak, kamu rapi sekali nih pakaiannya. Kamu kemana nak? Ada acara apa? Ih, kamu kan ibu-ibu yang mau aku tabrak tadi. Mau ngapain kamu ada di rumah aku? Dia siapa sayang? Kok dia manggil kamu nak sih? Itu dia cuman orang kampung sayang. Orang gila yang ada di kampung aku. Maklumlah, karena aku itu orang kaya yang ada di kampung aku, jadi banyak banget yang sering ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku aku itu anaknya. Oh, dasar orang gila. Pergi sana. Pergi kamu dari sini, pergi. Ngapain juga kamu datang ke sini? Pergi. Tenang sayang, tenang. Biar aku aja yang usir dia dari sini. Ibu ini gimana sih? Sudah berapa kali aku tuh bilang sama ibu, jangan ikut campur urusan aku lagi. Kenapa sih ibu itu susah banget buat dibilangin? Pergi, jangan bikin malu saya di depan orang banyak ya. Nak, ibu ini ibu kandung kamu loh. Mau bagaimanapun juga ibu punya hak untuk ikut campur. Kamu gak malu? Kamu gak mau emang ngakuin ibu sebagai ibumu? Aku gak punya ibu kayak kamu. Lihat dirimu itu, kumel, bau, bawa makanan dari koran bekas. Mau bikin aku itu dipermalukan, hah? Ih orang gila, ngotot banget sih kamu tuh dikasih tau.
Udah deh, nggak usah ngaku-ngaku orang tuanya Hendra lagi. Ibu dan bapaknya Hendra yang asli udah ada di sini kok, nggak perlu pura-pura jadi siapa-siapa. Hendra, kamu malu ya punya ibu seperti ibu. Ibu yang cuma pemulung, ibu yang tiap hari dorong gerobak, ngais botol bekas. Tapi dari situ ibu bisa nyekolahin kamu, kasih kamu makan. Cukup, kamu itu bukan siapa-siapa buat aku, pergi. Ibu gak minta dihormati depan tamu, nak. Ibu cuma pengen peluk kamu, bilang selamat. Tapi kalau memang itu maumu, ya sudah. Ibu gak akan maksa, ibu akan pergi sekarang juga. Untung kamu cepet tangkep. Bisa berantakan acara nanti kalau ada orang gila kayak dia. Semoga aja pas hari H nanti gak muncul orang aneh-aneh kayak dia tadi. Keluarga aku tuh punya gengsi, Hen. Jangan bikin malu nama kami. Aku itu ngerti, Jeng. Tenang aja ya, aku itu udah siap jadi bagian dari keluarga kamu. Bahkan aku itu pengen bantu usaha papa kamu juga. Serius? Kamu siap bantu di perusahaan papa? Iya, aku itu gak cuma mau nikah doang, tapi jadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan papa kamu. Kalau bisa aku itu siap jadi manajer utamanya deh. Ini baru calon suami idaman. Orang yang bisa bawa aku naik, bukan ngerusak citra keluarga. Bu, maafin aku ya, aku harus lakukan ini. Aku capek miskin, capek dipandang sebelah mata. Aku pengen hidup yang lebih baik, Bu. Pengen dianggap kalau aku itu terus sama ibu, aku tuh gak bakal naik kelas, gak bakal bisa hidup layak. Beberapa hari kemudian, kamu lagi mikirin apa, Jeng? Kok dari tadi muru? Foto preweddingnya bagus-bagus loh. Nggak tahu, Ma. Aku lagi kepikiran soal Hendra. Kenapa dengan dia? Aku tuh belum pernah ketemu keluarga sama sekali. Baru kali kemarin aku ketemu dengan keluarganya. Tapi mereka kok pesannya kayak bukan orang tuanya ya, Ma? Justru aku curiga dengan orang yang dianggap gila itu. Loh, emangnya selama ini dia nggak pernah ngasih tahu kamu ibunya ada di mana? Setiap aku tanya, dia selalu bilang di luar kota, Bu. Dia nggak pernah sama sekali jujur sama aku tentang keberadaan orang tuanya. Di luar kota, udah hampir 2 minggu loh dari lamar. Masa nggak bisa pulang sebentar? Kami yakin dia nggak sembunyikan sesuatu. Justru itu, aku malah ngerasa aneh, Ma. Apalagi waktu ada perempuan tua yang nyelonong masuk lamaran. Aku ingat wajahnya, kayak ada rasa sedih yang dalam banget. Jangan-jangan dia memang bohong soal ibunya. Kalau kamu curiga, mending cari tahu. Jangan sampai kamu nikah sama orang yang bahkan malu sama keluarganya sendiri. atas usulan dari ibunya, Ajeng yang curiga lalu menurunkan gengsinya untuk mencari keberadaan Bu Asih. Permisi, Pak. Saya cari Bu Asih. Katanya tinggal di daerah sini ya. Bu Asih? Oh, ibunya Hendra ya? Hendra? Ya, anak tuh Hendra. Ya, anaknya tuh Hendra. Dia kerja kantoran katanya. Rumah Bu Asih itu di ujung gang sana yang berdinding triplek. Bu Asih? Jadi yang kemarin waktu lamaran? Beberapa saat kemudian, Wah, kamu kan calon istrinya Hendra kan? Kok kamu ada di sini? Ibu, beneran ibu. Saya calon istrinya Hendra. Ibu sendiri. Ibunya Hendra. Udah, jujur aja, Bu. Saya udah tahu kok semuanya. Iya, saya ibunya. Saya besarin Hendra sendiri sejak kecil. Tanpa suami, saya cari rongsokan tiap hari. Asal anak saya bisa sekolah. Tapi kenapa Hendra nggak pernah cerita, Bu? Kenapa dia bilang ibu di luar kota? Karena dia malu, Nak. Karena saya bikin dia malu. Ya Allah, Bu. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Saya kira Ibu Hendra orang terpandang juga. Saya minta maaf ya, Bu, atas sikap saya waktu itu. Nggak apa-apa, Nak. Saya nggak pernah marah. Saya cuma sedih. Anak yang saya lahirkan dengan sakit dan keringat sekarang malu mengakui saya. setelah mengetahui semua kebenarannya, Ajeng kemudian mengajak Hendra untuk bertemu di suatu tempat. Kangen ya, makanya ngajak ketemuan malam-malam. Hen, aku mau tanya satu hal. Jawab jujur. Ibumu beneran di luar kota? Berhenti bohong, Hen. Aku udah tahu semuanya. Aku udah ketemu dengan Ibu Asih. Hei, iya dong, kenapa sih kamu itu tanya gitu? Bu Asih, ibu kandung kamu yang kamu usir waktu lamaran. Yang kamu sembunyiin karena kamu malu dia pemulung. Kamu ketemu siapa? Jelasin apa? Kalau kamu tega bohong ibumu sendiri, bagaimana aku bisa percaya sama kamu? Kamu akan jaga aku. Ajeng, aku itu bisa jelaskan semuanya. Tapi hidup tanpa menghargai orang tua itu hidup yang kotor, Hen.
Aku lebih baik gagal nikah daripada hidup sama orang yang mau sama ibunya sendiri. Ajeng, aku itu cuma takut kamu ilfil. Aku sayang kamu. Aku cuma pengen hidup kita itu gak dikotori masa lalu. Ajeng melangkah pergi sementara Hendra terdiam dengan wajah yang penuh kebingungan. Keesokan harinya akibat dari kebohongan tersebut, Hendra pun dipecat dari pekerjaannya. Hendra, tolong bawa semua data proyek kemarin hari ini. Pemilik proyek resmi batalkan kerjasamanya. Botol, Pak. Tapi kenapa? Proyek itu sudah kita kerjakan setengah jalan loh. Karena nama kamu itu viral di media sosial. Semua orang tahu soal kamu yang malu-maluin. Semua orang tahu soal kamu yang malu ngakuin ibu kandung kamu sendiri. Itu bikin citra perusahaan kita itu tercoreng. Masalah keluarga saya. Iya, masalah itu klien kita bilang kalau sama ibunya saja bisa dibohongi, gimana kami itu bisa percaya? Dia itu menjaga rahasia perusahaan. Kamu ngerti sekarang kan? Tapi itu urusan pribadi, Pak. Kalau pribadi kamu itu bikin rusak nama baik kami, berarti itu urusan semua orang mulai hari ini. Berarti itu urusan semua orang. Mulai hari ini kamu saya nonaktifkan ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Bu, Ibu, ini aku Hendra. Hendra anakmu, Bu. Hendra, ngapain kamu datang ke sini lagi, ha? Ngapain? Bu, aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Ajeng meninggalkan aku, kerjaanku dipecat, mobil ditarik, teman-teman menghina aku. Aku cuma punya ibu sekarang, Bu. Kamu cuma datang waktu kamu jatuh, waktu kamu punya apa-apa. Di mana waktu aku berdiri di luar gedung pernikahanmu? Hah, waktu aku dihina, diusir, disuruh pergi sama calon istrimu. Kamu di mana? Di mana? Aku salah, Bu. Aku takut, aku malu. Kamu bayar perempuan lain buat gantiin aku, Hen. Kamu bilang aku aib. Kamu malu bilang kamu anak pemulung. Kamu anggap aku hina. Bu, aku menyesal. Aku cuma ingin minta maaf sama ibu sekarang. Aku cuma pengen dimaafkan sama ibu. Kamu pikir memaafkan orang akan semudah itu, Hen? Kamu robek seorang hati ibu, dan sekarang kamu minta tempel kembali. Apa ibu nggak bisa ngerti sedikit pun? Aku cuma pengen hidup normal, Bu. Aku malu punya ibu yang kerja pungut sampah. Setiap hari aku tuh dihina, diketawain. Jadi, semua salahku. Salahku kamu hina aku. Salahku kamu pura-pura aku nggak ada. Ya karena ibu, aku itu nggak pernah punya harga diri. Orang kaya nggak akan menerima aku karena ibu itu pemulung. Aku cuma pengen hidup layak, Bu. Dan ibu selalu jadi beban buatku, Bu. Aku lahirkan kamu, Hendra. Aku besarkan kamu sendirian. Aku jual badan. Aku tahan lapar demi kamu sekolah. Dan sekarang kau bilang aku beban. Ya Allah, jika ini balasan untuk hatiku yang hancur, maka biarkanlah engkau sendiri yang membalasnya. Mulai hari ini aku juga tidak menganggapmu sebagai anakku. Angin tiba-tiba berhembus kencang dan pada saat itu juga tubuh Hendra perlahan-lahan mulai menjadi batu. Oh, Ibu, apa-apa tanganku? Kenapa keras begini, Bu? Maafin aku, Bu. Barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka celakalah hidupnya. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah dan murka orang tua bisa jadi kutukan paling mengerikan.